Perkenalkan, saya Fatih Nur Muiz. Saya Zahra Salsabila. Saya Yasir Yamrona. Kami kelas 2A Akan menjelaskan Tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. apakah kalian ingin tahu? simak video sampai selesai. Yang pertama ada hakikat manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap beberapa masalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Pendidikan yang dimaksud bukan bersifat formal saja, akan tetapi mencakup pendidikan non-formal juga. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. Selanjutnya yaitu peran manusia di bumi sebagai khalifah dalam perubahan sosial. Manusia dalam satu sisi sebagai seorang khalifah juga menempati posisi sebagai subjek dan objek atau sebagai seorang pelaku. Secara tanpa disadari bahwa di samping manusia memiliki peran seperti menjadi objek, subjek, dan khalifah juga memiliki tanggung jawab dalam hal meningkatkan kemampuan dan kualitasnya. Manusia memiliki amanah sebagai khalifah adalah menjaga dan bertanggung jawab dalam menjaga sumber kehidupan, dan ini sudah menjadi satuan bahwa manusia memiliki peran sebagai seorang khalifah adalah sebuah kesunahan yang harus dijalankan, antara lain yaitu kewajiban hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Dan ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan manusia sebagai seorang khalifah. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama dan perubahan sosial adalah merawat baik serta perubahan sosial yang ada di dalamnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu implikasi pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam tidak sekedar memuat informasi atau pengetahuan duniawi, tetapi juga bertujuan membentuk kepribadian yang seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan moral. Dan yang kedua, metode pengajaran. Metode pengajaran dalam pendidikan Islam berlandaskan prinsip hikmah atau kebijaksanaan, mau'izlah hasanah atau nasihat yang baik, dan mujadalah atau dialog yang sehat dan argumentatif. Dan yang ketiga, hubungan guru dan murid. Filsafat pendidikan Islam memandang guru bukan sekedar penyampaian ilmu, tetapi juga pembimbing rohani dan teladan moral. Guru diibaratkan sebagai murabi atau pendidikan dan mursyid atau pembimbing. Maka dari itu, hubungan antara guru dan murid harus dibangun di atas landasan cinta, hormat, keikhlasan, dan tanggung jawab moral. Dan yang terakhir adalah 4. Tujuan akhir pendidikan dalam pandangan Islam adalah tercapainya insan kami manusia yang sempurna. Dalam pandangan Islam, yaitu seseorang yang memiliki akidah yang kuat, akhlak yang mulia, kawasan keilmuan yang luas, dan kontribusi nyata bagi filsafat pendidikan Islam. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.